Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend sebelumnya. Aku akan menemani kalian, menemani malam minggu kalian untuk reading. Malam ini kita readingnya adalah mystery reading. Mystery reading itu apa nih? Mystery reading itu adalah readingan yang nanti baru tahu temanya setelah kartu-kartu berjatuhan. Tapi sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Malam ini temanya masih tetap topiknya masih di attract love ya. Aku pakai bunga forget me not supaya kalian tidak terlupakan. Oke, kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Yuk kita mulai. Oke, selesai. Kita cempot-cempot dulu pakai attract love. Banyak yang minta diperpanjang sesi attract-nya, masih pengen nge-track nih katanya. Ini juga pakai rose quartz ya, pakai rose quartz yang gajah supaya yang di-attract makin berat rasanya. Makin berat kangennya. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku, kalian juga aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekepun. Kita disclaimer dikit sambil cek energi kamu dan dia ya. Seperti biasa readingan aku tuh selalu kamu dan dia. Jadi readingannya juga fun ya, general, kolektif. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapinya karena bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik energinya antara kamu dan dia. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk-produk spiritual untuk attract love, attract abundance ya, atau yang lainnya, silahkan klik link katalog yang ada di kolom deskripsi juga. Udah gitu aja. Ingat ya, aku nggak bilang aku spesialis sih. Readingan aku mungkin akan selalu bercerita tentang kamu dan dia. Kenapa suka tentang masa lalu Mi? Karena yang ketarik ya mungkin yang banyak menonton itu ya, karena ini kan menarik energi. Maka energi yang ketarik itu biasanya tergantung dari yang paling banyak nonton. Kalau cuma salah satu, salah dua, salah tiga orang mengharapkan tentang masa depan terus, kalian bisa nontonnya tuh di saat full moon. Jadi itu ada pesan semesta, ada readingan untuk 30 hari ke depan tentang hal-hal baik gitu ya. Jadi aku nggak mungkin menuruti kemauan hanya dengan satu atau dua orang aja ya. Aku lebih memilih untuk random saja. Oke, konektor antara kamu dan dia, sini ada the chariot. Apa ini, serba cepat semuanya. Ya. Apa-apa pengennya cepat, jadian pengennya cepat, bubaran pengennya cepat, ini itu pengennya cepet-cepet ya. Terlalu aktif hubungan kalian, saking aktifnya ya, akhirnya kayak kehilangan kontrol atau kehilangan kendali. Oke, kemudian sini ada soft cup nih, energi dia. Kenapa ini? Pengen memulai satu babak baru urusan percintaan ya, pengen berwarna lagi. Mungkin kemarin sudah terlalu lama minum kopi pahit, sekarang pengennya cafe latte biar ada rasa. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Lagi mengejar pencapaian, target, value, keuangan, kenyamanan yang berkaitan dengan material thing ya. Lagi sibuk dia kayaknya ngurusin urusan cuan.
Kemudian ada The Sun, lagi merindukan yang namanya kehangatan. Ini juga ada babak baru yang lagi ingin dia kejar. Baru dalam proses mau terbang menuju babak baru. It's mean artinya sedang berproses untuk new beginning. Entah apapun new beginning itu, entah melakukan sesuatu, entah meniatkan sesuatu, ya. Energi kalian di sini ada Judgment. Aku melihat ada titik terang dalam diri kalian, seperti ada yang tercerahkan, ada pemikiran-pemikiran untuk kalian mengambil suatu final decision atau keputusan akhir dalam diri kalian, bahwa dari pemahaman-pemahaman atau dari cahaya yang mungkin kalian dapatkan dari semesta, bahwa ada keputusan tegas, ada kebijaksanaan, atau ada hal-hal di mana kalian kali ini pengen jadi orang yang punya pendirian teguh. Kemudian di sini ada Hermit, lagi banyak yang menarik diri, lagi banyak yang berfokus pada diri sendiri. Apapun yang kalian sedang fokuskan, kalian lagi asik-asiknya dengan tujuan, impian, ya, atau harapan-harapan masa depan kalian sendiri. Kemudian sini ada Death, ada babak baru, ada energi pelepasan, ya. Jadi kayak kalian mungkin selama ini terkurung di dalam satu gua, ya, hambar. Makanya di sini tadi dapat pencerahan, menarik diri. Akhirnya kalian bisa menajamkan third eye-nya kalian atau mata batin kalian, bahwa ternyata di dalam gua gelap itu atau di dalam lorong gelap itu kalian bisa menemukan cahaya. Artinya kalian meninggalkan sisi gelap dalam diri kalian untuk masuk ke dalam sisi terang yang ada di dalam kehidupan kalian. Kartu kalian positif semua. Mudah-mudahan readingannya juga positif, ya. Oke, kita lihat apa yang sedang atau pernah terjadi antara kamu dan dia. Udah loncat-loncat aja dia. Aku ambil yang sebelah kanan. Yang ini aku jadikan bottom of the deck. Oke, bottom of the deck di sini ada the king, ya. Artinya ada yang masih mengejar pencapaian, atau ada yang sudah menyegel dirinya bahwa dialah yang berkuasa dalam hubungan kalian. Ada energi pengontrolan atau pengendalian di luar batas atau tidak sewajarnya. Oke, kemudian di sini ada the shapeshifter, ya. Ini ada energi dualitas yang bercampur aduk antara kamu sama dia. Ada hubungan yang berkaitan dengan sisi gelap dari masa lalu, entah tentang masa lalu dalam kehidupan dia atau dalam percintaannya. Ada keraguan-raguan dalam hubungan ini karena tadi belum benar-benar siap mental atau belum benar-benar kuat pondasi satu sama lain, karena memang mungkin masih ada banyak yang suka cemburu-cemburuan gak tentu arah sehingga kehilangan tentang visi misi, artinya hidup bersama, ya. Kemudian sini ada the one, ya, mungkin beberapa di antara kalian sudah fix awalnya merasa bahwa dia ini bakal jadi seseorang yang satu-satunya, yang terakhir, yang serba pokoknya dia aja deh, ya. Tapi nyatanya di sini masih luas perjalanan hubungan kalian, ya, entah perjalanan hubungan kalian atau perjalanan percintaan kalian sendiri. Ternyata mungkin dia bukan the one-nya, atau pernah terjadi ucapan kamu the one-ku, ternyata masih ada yang lain, bisa juga gitu, ya. Kemudian sini ada the mentor, ada hubungan yang terkait dengan trust issue, apapun dari pihak luar, atau memang hubungan kalian pasangan suami istri mungkin, sehingga ada mediasi, harus ada pihak ketiga yang membantu untuk mengayomi atau mengademkan suasana hubungan kalian, itu juga bisa. Tapi juga ada yang bisa dikatakan menggunakan
pihak ketiga juga ya, untuk supaya mungkin kamu jadi nggak bisa lupa sama dia, atau kayak apa nih ya, mungkin beberapa ada yang menggunakan healer atau jasa-jasa lainnya atau magic lah katakan. Mentor ini juga bisa jadi mungkin kalian berdealing sama seseorang yang bisa jadi public figure ya, atau jadi orang yang lumayan terkenal di bidangnya masing-masing ya, bisa jadi juga dia pengajar, coaching ya, atau mentor-mentor dalam hal-hal sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian ada the cave, hubungan yang disembunyikan ya, hubungan yang tertutup, tapi hubungan ini selalu berjalan sesuai keinginan dan harapan masing-masing, karena ada kondisi-kondisi atau ada situasi-situasi di mana memang itulah yang kalian harapkan dalam hubungan tersebut ya. Kemudian ada the offering, banyak yang melakukan afirmasi ritual khusus hanya untuk mempertahankan hubungan ini supaya berjalan. Tapi lucunya bukan ketika lagi indah-indah dan bagus-bagusnya terjadi offering. Waktu merasa nyaman, merasa aman dalam hubungan ini, gak ada yang mau membuat satu offering, gak ada yang mau berdoa, gak ada yang mau begini begitu, ya. Tapi begitu sudah terjadi konflik, begitu sudah tidak merasakan kenyamanan atau tersakiti, baru offering ini bergerak. Artinya baru ada kesadaran berdoa supaya dia kembali, berdoa supaya baikan, berdoa supaya dia nggak selingkuh, nggak ini, nggak itu. Justru terjadi ketika sudah terjadi. Dilakukan setelah terjadi, gitu kalimatnya. Harap maklum sama kalimat mami ya. Yang penting poinnya kalian paham. Kita cek dari tarotnya ya. Wow. Kartunya beradul. Licin, Cok. Kok Cok sih, ay. Oke, keluar banyak nih. Ada 3, aku masukin lagi, sorry ya. Aku cuman butuh 5 kartu. Kirain tadi 2. Kalau 2 nggak apa-apa, dibonusin 1. Oke, sudah dapat. Di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian sini ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian sini ada The Moon, Pisces. Kemudian di sini ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, dan ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Hubungan yang selalu membuat salah satu pihak overthinking. Ya, lagi-lagi ini juga hubungan yang masih ngeblur, hubungan yang dirahasiakan, atau hubungan karmic relationship situation seperti itu. Tapi ini juga banyak hubungan twin flame karena ada Two of Cup ya. Banyak sebenarnya gini, perasaan kalian itu sama, tapi pemikiran kalian berbeda. Nah, hubungan ini yang sudah bagus terdistract oleh hal-hal atau percikan-percikan yang datangnya dari luar. Kalian nggak beda, perasaan kalian tuh sama, ya. Tapi pikiran-pikiran kalian yang menghantui atau bahkan yang merusak hubungan tersebut hanya dengan kecurigaan-kecurigaan kecil atau prasangka-prasangka yang belum tentu kebenarannya, keabsahannya. Akhirnya membuat hubungan ini overthinking. Ya, membuat hubungan ini merasa terluka, merasa tersakiti, seolah-olah nggak menyakiti, padahal kalian sama-sama saling menyakiti. Ya, tuduh menuduh terjadi, ungkit mengungkit juga terjadi dalam hubungan kalian. Yang menyakiti justru merasa tersakiti, ya. Yang menzolimi justru merasa dizolimin. Terjadi yang namanya playing victim, entah kamunya ataupun dianya. Hubungannya gelap. Hubungannya ada waktu-waktu tertentu. It means kalian tahu ini adalah situasi third party yang paling banyak, atau hubungan yang disembunyikan. Jadi ketemunya itu pada momen-momen tertentu aja, ya. Satu hati yang pelan-pelan akan membias jadi 2 hati, lama-lama terpisahkan. Kamu nggak bisa nebak sebenarnya siapa dia. Mungkin kamu beberapa ya, mungkin nggak semua ya. Kalian kayak nggak tahu bibit bobot bebetnya dia tuh seperti apa. Ada yang terlihat tapi sebenarnya tidak terlihat.
Terlalu banyak rahasia mungkin, atau memang terlalu banyak yang disamarkan mungkin dalam hubungan ini juga bisa. Atau memang sengaja sudah tahu tapi banyak yang menyamarkan sendiri atau membuat satu penolakan-penolakan, denial, seperti itu. Kalian juga berdealing sama seseorang yang lumayan keras kepala, egonya besar, ya, merasa bahwa dia itu benar-benar sudah kokoh, ya, merasa dia benar-benar dibutuhkan, merasa benar-benar bisa jadi entah dia yang ngerasa diayomin atau mengayomin. Yang terjadi adalah apa? Tidak sinkron, hubungan kalian selalu berkonflik. Tapi hebatnya, ada hebatnya dalam hubungan ini, yaitu selalu on off, ya. Ini juga kalian masih berdealing sama seseorang yang masih ibaratnya pengen sendiri. Nggak pengen, apa ya, bukan nggak pengen sih. Pengen memiliki sesuatu dengan komitmen yang jelas, tapi kayak ada energi milih-milih, ya. Atau ini tentang satu karakter seseorang yang ibaratnya dia itu pengen beda sendiri, lain sendiri. Atau memang nggak bisa disamakan sudut pandang pola pikirnya. Sehingga ini membuat kamu lelah, ya. Dalam menjalin hubungan ini apa? Kamu ngerasa kayak kamu cuma jadi bayangan dalam kehidupan dia. Itu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada Page of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Four of Coin, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The Tower. Terus ada Four of Swords, masih apa nih? Gemini, Libra, Aquarius, sorry. Banyak hubungan yang sudah berakhir, hubungannya stuck, nggak berkembang gitu-gitu aja. Ada juga beberapa hubungannya dimanfaatin, tapi nggak tanggung-tanggung nih manfaatinnya. Ya, sampai ada yang mungkin sudah merencanakan beli rumah, ya, atau sesuatu dalam bentuk apa ya, land mungkin, tanah, rumah, atau apa sesuatu yang jangkanya panjang, ya. Jadi mungkin beberapa di antara kalian sudah ada komitmen yang sudah kalian rencanakan di awal. Oke, di sini ada Five of Swords nih. Kalian berdealing sama seseorang yang manipulatif, Gemini, Libra, Aquarius. Cek dulu energi kalian. Energi kalian di sini ada The Star. Lagi banyak doa dan pengharapan yang kalian naikkan ke langit. Dan gak usah ragu-ragu kalau menaikkan doa. Di sini kalau aku lihat banyak yang sudah mulai terafirmasikan doa-doa kalian, ya. Lanjutkan doa dan pengharapan kalian. Beberapa di antara kalian juga siap-siap nih bakal lagi pada naik daun. Naik daun nggak harus public figure atau nggak harus orang-orang yang berkaitan dengan sosial media, tapi bisa jadi naik daun itu mungkin di bidang pekerjaan, lingkungan, atau apapun yang ada di sekeliling kalian. Mungkin kalian akan ada momentum di mana kalian entah naik posisi, naik jabatan, atau dikenal banyak orang, ya. Oke, kita lanjut tentang dia. Aku melihat energi seseorang ini sekarang lagi stuck, ya. Ada keinginan untuk minta maaf, ada keinginan untuk menyampaikan atau bahkan menyatakan penyesalan. But kalau sudah ada keinginan, it means artinya ada penyesalan terdalam dalam diri dia. Terlepas mungkin ketika kalian sedang bersama ataupun tidak bersama lagi, atau sedang berjauhan, aku melihat kayak seseorang ini sebenarnya belum benar-benar bisa melepaskan kamu, ya. Ketika dia misalnya ngerasa stuck dalam kehidupannya atau kayak gagal mungkin dalam hubungan yang baru atau hubungan yang lain, pikirannya lagi-lagi tertuju pada kamu, ya. Nggak tahu apa yang dia pikirkan tentang diri kamu, apakah tentang kerinduan, apakah tentang karma. Pokoknya ada kaitannya sama kamu. Setiap kali dia mengalami stuck, setiap kali dia mengalami kegagalan atau mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia, pikirannya lagi-lagi ke kamu, ya. Karena di sini ada sesuatu yang sudah dia hancurkan secara besar-besaran, secara brutal, secara barbar. Itu kayaknya di kamu. Seperti itu. Makanya tujuannya kembali lagi, ingat lagi sama kamu, ya. Ini tentang rebuilding, restruktur, membangun ulang. Itu artinya dalam stucknya dia, ya. Yang keingat, yang kebayang, yang terpikirkan oleh dia adalah
Gimana ya aku bisa memperbaiki hubungannya sama kamu? Gimana ya caranya aku bisa ya nggak tahu berdamai lagi kah atau berbaikan lagi kah, seperti itu. Karena so far sejauh apapun ya di sini dia melangkah, sejauh apapun dia merencanakan sesuatu dalam jangka panjang dalam kehidupan dia, aku ngelihat kayak dia ada satu perasaan resah aja. Ya, jadi resah ini lebih kepada kayak menggiring opini dalam diri dia. Kalau kemarin-kemarin misalnya ini ada yang sudah berlitas-litas. Maksudnya berlitas-litas tuh gini, bukan dualitas lagi ya. Kalau dualitas kan mungkin kamu diselingkuhin dia sama orang lain, tapi hubungannya nggak berhasil ke kamu lagi. Ini ada yang sudah mungkin sudah lompat-lompat gitu, udah lepas dari kamu, ketemu satu orang, sama satu orang itu mungkin juga sudah bubaran, ketemu lagi sama yang lain. Nah, itu kayak dia ngerasakan ada vibrasinya tuh yang semuanya tuh yang beda banget, yang nggak sama dengan vibrasinya kamu. Beberapa di antara mereka di sini justru kayak ngalamin yang namanya situasi ya tabur tuai mungkin, atau dia dicurangin mungkin, atau dia diselingkuhin balik, seperti itu. Ya, jadi akhirnya kembali lagi di sini kayak apa ya, kalau aku bilang sih ini mengarah ke tema kayak kalau dia masih ya nggak masih memiliki perasaan sayang ke kamu, kenapa di sini yang aku lihat hatinya resah ketika berjauhan dari kamu. Kenapa hatinya kayak nggak tenang, kayak kisruh aja di sini ya. Ada situasi kayak kalau nggak sama kamu dia yakin hidup dia nggak berkembang. Kalau nggak sama kamu dia nggak akan bisa sebebas dulu. Kalau nggak sama kamu, dia nggak akan bisa selempang dulu. Itu yang ada di dalam ingatan dia. Itu artinya nih orang sebenarnya masih memiliki perasaan yang sayang sama kamu, masih keinget sama kamu, masih ada perhatian sama kamu di sini, masih ada keinginan untuk bertemu juga sama kamu. Itu aku, ya. Nah, temanya apa nih? Jadi kalau yang aku lihat, kalau dia kalau dia tidak sesayang itu, atau kalau dia tuh tidak memiliki perasaan sayang kepada kamu, ya kenapa hatinya resah setiap kali teringat sama diri kamu? Kenapa dia selalu resah dengan hal-hal yang dulunya menghancurkan kamu atau menghantam kamu? Itu. Dan ini niat dia udah bagus. Di sini towernya bagus loh. Setiap kartu itu beda-beda artinya ya. Di sini towernya tuh lagi disusun ulang seperti itu. Itu Jadi temanya jika dia tidak memiliki perasaan sayang terhadap diri kamu, kenapa hatinya selalu resah jika berjauhan dari diri kamu? Kita lihat ya, apa sih yang dia resahkan? Apa yang dia resahkan ketika berjauhan dari kamu? Oke, di sini ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Yang dia resahkan ketika berjauhan dari kamu adalah ya tentang freedom, bahwa kamu pada akhirnya nanti akan menemukan kebijakan, kebebasan, ya langkah-langkah yang lebih bagus lagi daripada ketika kamu bersama dia. Artinya dia takut kalau kamu pada akhirnya benar-benar melupakan dia karena kamu sudah waras, karena kamu sudah fokus pada diri kamu dengan freedomnya kamu, seperti itu. Ya, dan benar-benar juga yang membuat dia resah adalah takut kalau kamu memang benar-benar akan pergi meninggalkan dia.
Minimal kalaupun kamu sudah meninggalkan dia, energinya juga ya, karena energi sama fisik beda. Dia takut kalau memang benar-benar energi ataupun diri kamu pada akhirnya akan melepaskan kenangan-kenangan ya, padahal mungkin karena dia masih membutuhkan waktu. Karena aku lihat sih ada rencana dia ingin datang lagi, tapi yang membuat dia resah apakah nanti ketika waktunya belum datang ke tempat kamu ternyata sudah terjadi banyak perubahan-perubahan terhadap diri kamu. Karena di sini juga ada ideas ya. Artinya dia tahu banget kalau kamu tuh orangnya smart atau kamu tuh orangnya pasti pelan-pelan akan move on. Kamu tuh punya ide-ide banyak untuk menyembuhkan diri kamu atau membuat diri kamu bahagia. Dan itu yang membuat dia takut kalau kamu pada akhirnya nanti aktif, kreativitas kamu aktif, akhirnya kamu meninggalkan dia benar-benar ya. Boro-boro mau ninggalkan orangnya, energinya pun mungkin kamu akan tinggalin dan nggak perlu kamu ingat-ingat lagi. Ya, kemudian di sini dengan Two of Pentacles ya, yang dia resahkan adalah ya, akhirnya kamu bisa menentukan sikap yang kemarin kamu juggling, yang mungkin kemarin kamu labil. Mungkin ada beberapa yang bilang minta putus tapi ujung-ujungnya minta balikan, atau mungkin kamu pernah marah sama dia, udahlah kita bubaran aja, begitu benar-benar bubar, ataunya beberapa hari nyesel dengan ucapan. Ya akhirnya minta balikan lagi. Tapi di sini yang membuat dia resah adalah apa? Dia takut kalau kamu itu benar-benar kali ini udah nggak juggling lagi. Benar-benar kalau kali ini kamu tuh sudah bisa menetapkan hati dan pikiran kamu untuk meninggalkan dia itu. Ya, kemudian ada gosip. Yang dia resahkan adalah kamu bergosip atau kamu membuka aib dia, atau kamu menceritakan keburukan dia, kejelekan dia, atau apapun juga tentang dia. Padahal sebenarnya mungkin dia sedang mempersiapkan sesuatu. Ya, sesuatu yang dia persiapkan tapi kan nggak buru-buru nih, nanti pelan-pelan slow motion gitu kan. Tiba-tiba rencana yang ingin dia lakukan belum dia laksanakan, tiba-tiba kamu sudah melakukan suatu tindakan frontal. Ya, ini juga menjadi salah satu keresahan dalam diri dia terkait koneksi kalian. Itu yang dia resahkan ketika dia berjauhan dari kamu. Kita cek perasaannya dulu, nanti baru kita lihat ada tindakan nggak sih dari keresahan ini. Resah dan gelisah. Mami kalau udah ngeledek asik ya. Oke, kita cek perasaan dia. Karena aku lihat perasaannya masih, mana sih tadi? Ah, ini dia, masih kuat. Ya. Di sini ada Ten of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Page of Pentacles. Ada dua ya, tuh kan. Dia masih pengen minta maaf. Masih pengen mempersembahkan sesuatu. Entah ini penyesalan, entah ini permintaan maaf, atau permintaan untuk baikan. Oke, kemudian di sini ada Knight of Swords. Hati-hati nih. Ada drama. Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke, kemudian di sini ada Ace of Cup. Love, tuh, lihat love. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Six of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius. Resolution. Oke, perasaan dia ke kamu, ada yang ingin dia akhiri tentang apa yang sudah terjadi antara kalian kemarin. Ada yang mau dia endingkan untuk masuk ke babak baru, mengharapkan adanya keberuntungan. Artinya keberuntungan yang dia harapkan adalah luck, pengampunan. Ya, apapun yang membuat dia beruntung tentang perasaannya kepada kamu. Jadi kayak dia mungkin ya mau menyatakan penyesalannya bisa ya, atau mau minta maaf, atau mau minta balikan, union lagi juga bisa ya. Kemudian sini ada drama, Knight of Swords. Dia akan datang sih ke kamu kalau aku lihat, cuman pakai drama. Dramanya tuh gini, mungkin dia pura-pura nanya seseorang ya, dia mencari sesuatu alibi atau alasan-alasan supaya tidak terlalu terlihat
kalau dia benar-benar pengen balikan, kalau dia benar-benar pengen misalnya berdamai sama kamu. Tapi sebenarnya memang niatnya ada keinginan untuk berdamai, cuman dia mencari alasan di sini, ya. Dia mau melakukan yang namanya drama queen. Drama queen itu ya tadi alibi-alibi atau alasan-alasan yang tepat atau pasti. Perasaannya ke kamu di sini ada Ace of Swords, masih ada perasaannya, masih sayang, masih cinta, love. Masih ingin memulai babak baru tentang cinta. Artinya dia belum benar-benar menghapus kamu, ya. Mungkin kemarin kalian tuh lagi emosi sesaat ngomongnya gini, tapi karena ego yang bermain satu sama lain, akhirnya lebih menguatkan egonya tadi di sini. Ya, kemudian perasaannya ke kamu di sini ada Six of Swords, ya. Resolution. Kayak dia pengen cari solusinya apa nih, ya. Ya. Cari cara dulu, cari jalan dulu, resolutionnya apa supaya dia benar-benar bisa yakin kembali kepada diri kamu. Itu dia perasaan. Kita lihat tindakan dia. Ada tindakan nggak dalam waktu dekat? Karena aku lihat ada energi gujuk-gujuknya sih. Energi gujuk-gujuk datang. Energi gujuk-gujuk. Kita lihat ya, ada tindakan nggak dari diri dia? Oke, di sini ada Nine of Pentacles, Comfort, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada nih actionnya ya. Mungkin dia akan menghubungi kamu atau ngintip-ngintip. Ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Inspiration. Kemudian di sini ada Eight of Swords, ya, Restriction. Wah, ada 2, bonus 1. Kemudian di sini ada Page of Cup dan ada spirituality. Ada kesadaran sih dalam diri dia kalau aku lihat, ya. Ini ada the Hangman, energi dia saat ini lagi mengamati, ya. Lagi benar-benar butuh yang namanya butuh wangsit, butuh masukan-masukan, ya. Atau memang dia benar-benar lagi menelaah apapun tindakan yang ingin dia lakukan supaya tidak salah langkah. Sini ada Knight of Cup, ya. Nih, terlihat banget juga dia pengen datang lagi menawarkan perasaan, ya. Energi spiritualitas atau ini kayak benang merah sih antara kamu sama dia memang terlihat masih ada, masih kuat. Tinggal masalah sekuat apapun benang merah, ya, sekuat apapun perasaan, yang penting di dunia nyata ini adalah action. Itu aja ya yang aku ingetin ke kalian. Kecuali kalau kalian memang bisa berdamai dengan hubungan spiritual. Artinya dia di sana, kamu di sini, tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada komunikasi apa-apa, tapi kamu punya keyakinan bahwa memang hati dia tidak lepas dari kamu. Just it, selesai. Tapi banyak kan di sini orang-orang pada pengen konkret, bahwa pengen hubungan itu realita. Nah, ini tergantung kamu, ya, sanggup nggak memilih yang mana satu. Ya, kalau aku lihat tindakannya di sini ada nantinya, ya. Beberapa mungkin akan diam-diam mulai membuat suatu pergerakan, entah ini ngintip-ngintip kamu, stalking kamu, atau memang benar-benar akan langsung menghubungi kamu, ya. Atau ada yang mulai membuka blokir dulu, karena di sini memang benar-benar dia udah kayak di situasi yang pingin nyaman lagi sama kamu, walaupun dalam diam, tapi ada action yang dia lakukan dengan cara ngintip-ngintip. Ya, kemudian di sini dengan Ace of Wands, lagi cari inspirasi dulu dia, lagi cari ide, lagi cari cara gimana sih caranya supaya terkoneksi sama kamu. Mungkin beberapa akan mulai pelan-pelan akan membuka belenggu atau ikatan ketakutan dia atau ketidakberanian dia untuk menuju kepada kamu. Karena di sini yang aku lihat memang ada action, Page of Cup, Knight of Cup, berdampingan. It mean artinya tadi kepura-puraan atau dramanya terjadi dulu. Mungkin pelan-pelan bertanya kabar atau kita berteman dulu, ya, atau mulai mencairkan suasana lah seperti itu. Tapi nanti baru pelan-pelan dia masuk lagi. Seperti itu, menawarkan lagi sebentuk cinta.
atau menyatakan apa sih yang menjadi penyesalan-penyesalan dia tadi. Itu kita cek zodiak ya. Oke, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Scorpio, ada Virgo, Gemini, Cancer. Bottom of the deck-nya Taurus. Ada H, ada I, ada S, ada R, ada A, ada X, ada J, Q, Y, F, E, W. Bottom of the deck-nya D. Kita lihat angka yang terkoneksi, ada 9, 14, 28, 30, 24, 5, 18, 23, 10, 11. Bottom of the deck-nya 8. Kita baca buku. Kita masuk ke halaman ini. Ini ada banyak, kita bagi-bagi ke besok-besok lagi ya. Jadi hari ini sampai yang di stabilo aja. Tentang the reminder di sini ya, trust yourself. Ini tentang pengembangan diri ya, buku ini untuk dibaca saat kau merasa hidupmu kering. Kalau Anda sendiri tidak mempercayai kekuatan diri Anda sendiri, lalu bagaimana dengan orang lain? Ya, bagaimana mereka mempercayai kamu atau akan percaya? Pikirkan hal itu. Jika beragam masalah hidup mendera Anda, tapi tanpa henti dan Anda begitu galau dan gelisah dibuatnya, maka yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah introspeksi diri. Jangan gegabah menyalahkan keadaan sekitar atau orang lain. Boleh jadi beragam masalah dan persoalan tersebut muncul karena Anda sendiri yang kurang begitu mengoptimalkan potensi dalam diri Anda. Anda tidak sungguh-sungguh berbuat yang terbaik untuk hidup Anda sendiri. So, ini pelajaran pertama, introspeksi diri dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres dalam diri kita, kita harus gali dulu. Ya, kita bongkar dulu. Sebenarnya salahnya di diri aku apa? Jangan buru-buru mencari kambing hitam atau kambing yang warna lain juga. Oke? Aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye.